Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji, yang saya hormati Bapak Wahid Slamet Ciptono selaku dosen pembimbing. Saya Yusrizal, mahasiswa UGM Kampus Jakarta Angkatan 39, Konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan ini, izinkan saya mempresentasikan hasil penelitian tesis berjudul Analisis Strategi PT Citinion Indo Indah Murni untuk meningkatkan daya saing dalam bisnis MICE pada era disrupsi pandemi COVID-19. Sistematika penulisan tesis ini, pertama pendahuluan, kemudian ada landasan teori, ketiga metode penelitian, 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan kesimpulan dan saran. Latar belakang penelitian ini bermula dari melihat perkembangan industri Meeting, Incentive, Convention, dan Exhibition atau selanjutnya disebut MICE yang mengalami perubahan signifikan akibat terdampak pandemi COVID-19. Proyeksi kerugian menurut aspirasi mencapai 44,3 triliun rupiah. Dan sebanyak 239 dari 267 pameran harus dibatalkan atau sekitar 84,2%. Sebelum adanya pandemi COVID ini, MICE telah memberikan kontribusi tinggi pada bidang perekonomian, di mana MICE dapat menjadi multiplier effect yang menggerakkan roda perekonomian. Contohnya penyelenggaraan acara annual meeting IMF di Bali tahun 2018 telah memberikan dampak langsung hingga 5,4 triliun rupiah terhadap perekonomian Bali. Dengan adanya COVID, banyak sektor yang mengalami kendala berupa terhentinya roda usaha akibat peraturan pemerintah yang melakukan pembatasan kegiatan seperti PSBB di Indonesia, termasuk di dalamnya industri MICE. Salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri MICE yang terdampak dari pandemi COVID adalah PT Citinion, yang merupakan perusahaan pameran, interior, dan promosi internasional terbesar di Indonesia. Masalah yang dihadapi oleh PT Citinion di masa pandemi adalah tidak adanya pekerjaan di bidang pameran maupun konvensi di awal pandemi yang memberikan efek finansial, sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh PT Citinion yang bersifat hard material. Kondisi ini memaksa PT Citinion melakukan efisiensi dan melakukan penurunan pendapatan yang cukup signifikan. Perusahaan yang biasa menggunakan PT Citinion seperti event organizer dan exhibition organizer dapat secara fleksibel bertahan dengan mengadakan pameran secara virtual. Untuk dapat bertahan dalam masa pandemi ini, PT Citinion memanfaatkan kompetensinya di bidang desain dengan melakukan pekerjaan interior desain kepada BUMN yang bekerja sama selama ini. Kesuksesan berbagai event virtual exhibition yang diadakan di Indonesia seperti Virtual Fair 2021 dapat menjadi wake up call untuk menyadarkan PT Citinion bahwa keberadaan teknologi mampu menjembatani pembeli dan penjual yang terpisah jarak dan waktu, serta membuat perusahaan menjadi kompetitif di era disrupsi pandemi COVID ini. Ada 3 pertanyaan penelitian akan dikaji dalam tesis ini. Pertama, apa saja lingkungan eksternal yang menentukan daya saing PT Citinion di bisnis MICE di Indonesia? Kedua, apa saja keunggulan kompetitif yang dimiliki oleh Citinion untuk mampu bersaing dalam bisnis MICE di Indonesia? Dan ketiga, apa alternatif strategi untuk meningkatkan daya saing PT Citinion dalam bisnis MICE di Indonesia? Gambaran bisnis MICE di Indonesia selama ini bahwa Indonesia memiliki potensi besar sebetulnya dalam bidang MICE sebelum adanya COVID ini. Indonesia masih menempati peringkat ke-17 dan mampu menciptakan lapangan kerja untuk 104.000 orang. Tahun 2019, pemerintah telah menyiapkan strategi untuk menggait wisatawan dalam jumlah besar melalui pariwisata berbasis MICE. Wisata berbasis MICE ini akan menjadi program 5 tahunan pemerintah. Upaya terbaru pemerintah adalah dengan menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT G20 ke-15. PT Citinion yang bukan sebagai profesional exhibition atau penyelenggara pameran, membuatnya tidak dapat menyelenggarakan pameran ataupun menjadi pendukung pameran yang sifat digital, sehingga Citinion perlu adanya alternatif strategi bisnis untuk dapat eksis di dalam bisnis MICE. Bicara mengenai strategi didasarkan kepada pemahaman bahwa bersaing secara berbeda melakukan apa yang tidak dilakukan oleh perusahaan pesaing dan mencapai profitabilitas yang unggul. Analisis strategi perlu dilakukan secara berkala untuk terus mengontrol dan meningkatkan kinerja perusahaan. Harapannya perusahaan akan terus bergerak secara positif dan efisien menurut Hill tahun 2015.
Penelitian dalam tesis ini dilakukan dengan pendekatan analisis pada lingkungan eksternal dan internal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan dengan menggunakan teori analisis Pestel dan Porter-5 Force, sedangkan dalam analisis internal akan menggunakan teori resource-based view dan building block of competitive advantage. Key success factor yang diperoleh dari hasil analisis lingkungan eksternal dan competitive advantage dimiliki oleh perusahaan dari lingkungan internalnya selanjutnya akan diformulasikan menjadi suatu strategi peningkatan daya saing PT Citenion melalui analisis SWOT. Analisis Pestel merupakan analisis yang digunakan untuk mendapatkan gambaran makro dari lingkungan industri. Pestel merupakan singkatan dari faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan lingkungan. Sedangkan Porter-5 Force merupakan 5 kekuatan menurut Porter merupakan model yang digunakan untuk dapat mengidentifikasi dan menganalisis 5 kekuatan kompetitif yang membentuk setiap industri dan membantu menentukan kelemahan dan kekuatan industri. Porter menerjemahkan analisis tersebut sebagai strategi kompetitif yang bersumber dari 5 kekuatan, yakni persaingan dalam industri, adanya penawaran dari konsumen, tekanan penawaran dari supplier, ancaman produk substitusi, serta ancaman dari pemain baru. Sedangkan RBV, analisis RBV digunakan untuk menentukan sumber daya strategis yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. RBV berfokus kepada konsep atribut perusahaan yang sulit ditiru sebagai sumber kinerja superior dan keunggulan kompetitif. Hal ini menurut Barney maupun Hamal Prahala tahun 1996. Teori terakhir yang digunakan dalam analisis internal adalah building block of competitive advantage. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, ketika perusahaan tersebut dapat mempertahankan tingkat keuntungan yang lebih tinggi dari rata-rata industri. Hal ini dapat dimungkinkan jika perusahaan menerapkan strategi building block of competitive advantage dalam menjalankan bisnisnya. Hill 2015 mengidentifikasi 4 kriteria penciptaan nilai utama untuk menjelaskan keunggulan kompetitif, yaitu superior efisiensi, superior quality, superior inovasi, dan superior dalam daya tangkap terhadap pelanggan. Untuk metodologi penelitian, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan untuk metode pengumpulan data pada penelitian akan menggunakan data primer dan sekunder. Data primer berupa hasil wawancara kepada para narasumber, sedangkan sekunder pada penelitian berupa catatan dan dokumentasi dari internal perusahaan Citenion. Wawancara dilakukan pada narasumber penelitian stakeholder Citenion, yaitu manajemen Citenion, asosiasi Asperapi, pesaingnya, yaitu si Prama Komunindo dan PT Samudra Konstruksi, dan juga pelanggan Citenion yang telah menggunakan jasa Citenion selama 5 tahun terakhir, yaitu Bank Indonesia. Dari hasil penelitian dan pembahasan, kalau kita melihat dari analisis Pestel, hasil pada penelitian mengkonfirmasi bahwa faktor politik mampu menjadi suatu ancaman bagi bisnis jasa konstruksi event, terutama yang terkait dengan COVID-19. Karena dasar dari bisnis event adalah menarik semakin banyak orang untuk mengikuti event, sementara kebijakan pemerintah dalam PSBB dan PPKM justru berdampak pada tidak adanya event yang bisa dilakukan. Peluang event virtual dapat dilakukan melalui media internet. Adanya tren ini kemungkinan akan berlanjut hingga setelah pandemi COVID-19 yang juga memiliki alternatif pilihan event, yaitu melalui hibrid. Selanjutnya, berdasarkan hasil analisis persaingan usaha menurut Porter, 5 Force, bahwa perusahaan dalam industri dapat diungkap bahwa pesaing utama dari Citenion adalah pesaing yang memiliki pengalaman cukup lama dalam bidang jasa konstruksi event, sehingga mampu untuk memberikan penawaran yang dapat diterima oleh konsumen. Terdapat kompetisi yang cukup ketat sebelum pandemi. Namun pada saat pandemi COVID-19 ini, sebagian dari pesaing bahkan harus menghentikan aktivitas yang sama sekali. Pemasok bahan baku untuk kebutuhan event, menurut hasil wawancara, mempunyai banyak. Selain berasal dari luar negeri, Citenion sudah bekerja sama dengan supplier atau pemasok dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan produksinya. Faktor sukses kunci yang terdapat dalam bisnis Citenion ini yaitu adalah stabilitas politik, inovasi layanan, reputasi, dan harga yang kompetitif. Berdasarkan hasil analisis resource-based view dan building block of competitive advantage, maka didapatkan keunggulan kompetitif dari PT Citenion antara lain. Pertama, aset berupa mesin dengan teknologi terbaru dan kapasitas besar untuk mendukung kelancaran produksi. Kedua, core competence yang dimiliki dan kuat
dalam bidang konstruksi event, terutama dari kualitas exhibition booth dan kualitas desain. Ketiga, layanan yang cepat, tepat, dan memenuhi standar kualitas. Keempat, kualitas SDM dalam perakitan mampu untuk bersaing dengan perusahaan lainnya. Pada penelitian ini, berdasarkan analisis SWOT, maka usulan strategi yang diperhatikan pada Citinion adalah perlunya dilakukan investasi pada teknologi untuk mendukung virtual meeting. PT Citinion dapat melakukan investasi pada teknologi yang dapat membantu dalam penyelenggaraan virtual event seperti pengadaan platform seperti Cisco, IBM, Webex, Zoom, serta pelatihan bagi karyawannya. Dapat kita simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dalam bisnis MICE di Indonesia pada peningkatan daya saing PT Citinion, dapat disimpulkan, pertama, faktor eksternal yang menentukan daya saing PT Citinion dalam bisnis MICE adalah stabilitas politik. Kemudian kedua, adanya inovasi layanan, reputasi, dan perlunya kompetitif harga. Competitive advantage yang berasal dari lingkungan internal Citinion dalam peningkatan daya saing pada industri MICE di Indonesia adalah aset berupa mesin dengan teknologi terbaru untuk mendukung kelancaran produksi, adanya core competence yang kuat dalam bidang konstruksi event, kemudian layanan yang cepat, tepat, dan memenuhi standar kualitas, serta kualitas SDM dalam perakitan maupun untuk bersaing dengan perusahaan lain. Dengan mempertimbangkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat diberikan oleh peneliti kepada Citinion. Pertama, Citinion perlu untuk meningkatkan kompetensinya seperti dengan pengambilan ISO 9001-2015 mengenai manajemen mutu, khususnya dalam hal penggunaan media online dalam sistem telekonferensi. Kedua, PT Citinion juga sebaiknya dapat meningkatkan kerjasama dengan para event organizer, terutama mengenai penyelenggaraan virtual event, yaitu dengan sistem hibrid. Ketiga, PT Citinion perlu melakukan investasi dalam hal teknologi untuk penyelenggaraan virtual event secara hibrid. Demikian hasil presentasi kami. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.